Semuanya, Feriandi Channel kembali lagi. Infografis adalah salah satu cara pengembangan konten yang dapat Anda terapkan sebagai pelaku bisnis agar dapat meningkatkan minat audiens terhadap konten Anda. Tampilan visual dalam sebuah konten akan membuat audiens lebih tertarik dibandingkan dengan konten yang berisi teks saja. Infografis adalah informasi yang tersaji dalam bentuk teks yang dikombinasikan dengan elemen visual seperti ilustrasi, gambar, grafik, dan lain-lain. Biasanya, infografis dapat Anda temukan di media sosial atau portal berita online. Ada 3 jenis infografis yang perlu Anda pahami. Pertama, infografis statis, yaitu informasi yang tersaji dalam bentuk visual statis berupa gambar atau animasi untuk menjelaskan suatu topik pembahasan. Infografis statis biasanya digunakan saat presentasi untuk menjelaskan hasil penelitian atau gagasan tertentu. Menggunakan infografis jenis statis membuat data-data terlihat lebih sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Penyampaiannya pun jadi tidak terbelit-belit. Yang kedua yaitu infografis animasi. Infografis jenis ini memanfaatkan elemen audio dan visual dalam penyajiannya. Keduanya digabung menggunakan animasi dan konsep yang sesuai kebutuhan bisnis. Animasi adalah gambar bergerak. Jenisnya terbagi 2, yaitu animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Biasanya, infografis jenis animasi dapat Anda temukan di video-video YouTube, misalnya Kok Bisa, Neuron, dan The Infographic Show. Konten ini tidak hanya berisi edukasi saja, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk membuat konten bisnis atau iklan. Yang ketiga yaitu infografis interaktif. Jenis yang satu ini memerlukan kemampuan programming untuk membuatnya. Infografis interaktif lebih kompleks dari jenis statis dan animasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Perbedaan ini terlihat dari sasaran informasi dan cara penyajiannya. Dalam infografis interaksi, Anda sebagai audiens yang dapat berinteraksi dengan data yang telah tersaji. Infografis interaktif adalah sebuah media interaktif yang membutuhkan beberapa elemen desain seperti tombol, form, dan lain-lain. Untuk membuatnya, Anda dapat bekerja sama dengan developer dan desainer. Setelah memahami pengertian dan jenisnya, Anda mungkin ingin mencoba membuat infografis sendiri. Pertama, Anda harus menentukan topik bahasa. Kedua, Anda harus menentukan audiens yang cocok untuk infografis yang Anda buat. Ketiga, Anda mengumpulkan data atau referensi. Keempat, Anda harus memvisualisasi data. Kelima, Anda harus merancang struktur grid layout.
keenam, Anda harus membuat template yang menarik. Dan yang ketujuh, Anda harus menambahkan gaya sendiri pada desain infografis adalah keharusan. Membuat infografis memang butuh banyak keahlian dan kesabaran agar langkah tersebut bisa memahami yang Anda buat. Oke, cukup sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa tekan loncengnya ya, agar informasinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.